Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z Ferry. Malam hari ini berjudul Kecerdasan Rohani. Kecerdasan rohani bukan hanya menyangkut kemampuan bertindak sesuai dengan moral umum dan ketetapan, sehingga tidak menimbulkan kerugian, melainkan juga menunjuk kemampuan yang ada pada orang percaya agar dapat bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Hal ini menjadikan seseorang memiliki gambar dan rupa Allah, sempurna seperti Bapa, kudus seperti Allah, mengambil bagian dalam kekudusan Allah, dan mengenakan kodrat ilahi. Yesus adalah model manusia yang telah memiliki standar kecerdasan rohani sesuai dengan rancangan Allah semula. Selain itu, kecerdasan rohani dalam konteks kehidupan orang percaya mengarahkan dan menempatkan secara permanen tujuan hidup ke dunia yang akan datang, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Yesus dalam Matius 6 ayat 19 sampai dengan 21 dan ayat-ayat lainnya. Juga yang dikemukakan Paulus dalam banyak tulisannya. Dengan demikian, kecerdasan rohani dalam kehidupan orang percaya menempatkan cara berpikir surgawi. Kebenaran firman Tuhan mencelikkan pengertian kita mengenai kecerdasan roh yang menjadi bagian inti atau jantung utama dari proses keselamatan. Kebenaran firman Tuhan memuat prinsip-prinsip kehidupan yang harus dipahami dan dikenakan. Melalui proses tersebut, bukan saja paradigma seseorang diubah, melainkan juga cara berpikir dan selera jiwa juga mengalami perubahan. Hal inilah yang membangun kecerdasan rohani. Orang percaya tidak boleh mendasarkan penalarannya berdasarkan sumber-sumber yang ada di luar Alkitab. Tetapi orang percaya harus memiliki perspektif sendiri yang didasarkan pada Alkitab. Kalau kita memperhatikan penciptaan, sesungguhnya manusia sudah dilengkapi Tuhan untuk dapat memiliki kecerdasan rohani. Kecerdasan rohani menurut Alkitab adalah kemungkinan manusia dapat bertindak seperti Allah bertindak. Hal ini sangat mungkin terjadi, sebab manusia memang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kata-kata yang digunakan untuk gambar dan rupa di dalam teks asli Alkitab bahasa Ibrani adalah Selem dan Demut. Perlu dicatat di sini bahwa dalam teks asli dua kata ini digabung tanpa kata penghubung, jadi Selem dan Demut. Selem sering diartikan sebagai gambar, sedangkan Demut artinya diserupakan atau kemiripan. Sejak penciptaannya, manusia diberi kemampuan untuk mengembangkan potensi kecerdasan rohnya agar dapat mengerti kehendak Allah dan melakukannya dengan rela dan sukacita sampai menjadi kodrat, artinya menjadi bagian dalam kehidupan manusia yang permanen. Manusia bisa berkodrat ilahi. Manusia pertama diciptakan oleh Allah tidak dalam sekejap menjadi cerdas, tetapi melalui proses pertumbuhan dan perkembangan, sehingga menjadi cerdas. Itulah sebabnya sangat besar kemungkinan manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan tidak seketika besar secara fisik dan dewasa secara mental. Adam juga mengalami proses pertumbuhan fisik dan pendewasaan mental yang sama dengan
pendewasaan rohani atau pertumbuhan dalam kecerdasan roh. Oleh karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia gagal mencapai kecerdasan roh yang dikehendaki oleh Allah untuk dicapai. Keselamatan dalam Yesus Kristus memiliki isi agar manusia dapat memiliki kecerdasan rohani sesuai dengan standar yang dikehendaki oleh Allah. Setan atau iblis yang menjatuhkan manusia bermaksud agar manusia tidak memiliki kecerdasan rohani sesuai dengan standar Allah. Manusia berkeadaan kurang kualitas, tidak seperti yang Allah kehendaki. Ini yang dimaksud dengan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia yang tidak memiliki kecerdasan rohani adalah manusia yang tidak memiliki kemuliaan Allah. Kegagalan Adam mencapai keserupaan dengan Allah mengakibatkan keturunannya mewarisi dosa keturunan. Artinya berkeadaan seperti Adam sendiri. Kebenaran ini diteguhkan oleh Kejadian 5 ayat 3. Dalam ayat tersebut tertulis, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Set memiliki rupa dan gambar Adam, bukan rupa dan gambar Allah. Hal ini hendak menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan oleh Adam segambar dengan diri Adam sendiri. Sama kualitasnya dengan Adam yang sudah jatuh dalam dosa. Dengan demikian, keturunan Adam tidak pernah melihat atau menemukan sebuah contoh dari gambar diri manusia yang benar atau ideal. Karena Adam yang diharapkan menjadi teladan telah gagal menemukan gambar diri yang sesuai dengan kehendak dan rancangan Allah. Oleh sebab itu dibutuhkan satu sosok yang dapat menjadi role model atau gambar diri yang benar. Dalam hal ini Yesuslah jawabannya. Keselamatan dalam Yesus Kristus bertujuan untuk menemukan kemampuan manusia memiliki kecerdasan rohani. Itulah sebabnya orang percaya harus memiliki kebenaran firman yang diajarkan oleh Yesus dalam Injil. Karena hal itulah yang dapat mengubah manusia sehingga dapat memiliki kodrat ilahi. Yang di dalamnya manusia dapat memiliki kecerdasan rohani. Firman Tuhan mengatakan agar kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Memiliki pikiran dan perasaan Kristus sama artinya dengan memiliki kecerdasan rohani yang berstandar Yesus sendiri. Sebagai buahnya kita dapat melakukan kehendak Bapa dengan sempurna. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.